Nah guys, jadi suaranya seperti itu. Mari di video kali ini kita sama-sama belajar cara bongkar mesin motor Shogun R ataupun Shogun Kebo 110 ya. Nah, pertama-tama kita lepaskan mesin dari rangkainya dinamo starter ya. Kemudian ini untuk baut selang oli ya. Kita lepas menggunakan kunci 12 dan ada ring tembaganya tadi. Kemudian untuk membuka bagian kopling untuk bautnya ini kita gunakan obeng ketok PH3. Jangan langsung pakai impact karena lawan selek ya. Jadi pakai obeng ketok dulu, setelah kendor baru kita gunakan impact seperti ini. Kemudian tinggal kita ketuk dikit menggunakan palu karet. Nah, sudah terlepas bagian bak kopling. Kemudian di sini harusnya ada pengunci, tapi penguncinya sudah tidak ada, tapi platnya masih ada. Kita lepas menggunakan kunci 8. Nah, di sini untuk tampungan saringan kita lepas menggunakan obeng min. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri bahwasanya kotorannya banyak banget. Nah, ini bisa menyumbat jalur oli ke bagian stang seher. Jadinya stang seher cepat kena, teman-teman nih. Ini serbuk besi, teman-teman ya. Bekas gesekan kampas kopling dan gesekan-gesekan besi lainnya. Nuh, kotor banget ya. Nanti kita bersihkan. Kemudian kita lepas menggunakan kunci 32 ini. Nah, kita lepas menggunakan kunci 3 murnya. Kemudian di sini ada ring ya. Nah, di sini juga ada semacam ring tebal nih. Kampas gandanya kita lepas. Nah, oke, sudah terlepas ya ini. Namun ini kayaknya ringnya terbalik nih. Harus pas di pas coakannya. Nah, kemudian ini mangkok otomatis ada cek, kemudian ada kampas otomatis ASI set ya. Kemudian di sini gigi primer yang ada SPI-nya. Kemudian di sini kita lepas bosnya. Nah, bosnya rada macet, tinggal kita tarik saja. Nah, ini bos, kemudian itu di dalam gigi pompa oli. Kemudian ini setut otomatis koplingnya ya, yang ada bearingnya. Di sini kita congkel aja, ini cabang kaki 4 ini. Nah, mantap sekali ini. Kemudian kita gunakan tang snap ring untuk membuka hose kopling ya. Nah, rumah kopling. Ini bukan rumah kopling, ini gigi. Iya, betul. Nah, pakai tang snap ring itu rumah kampas kopling ya. Nah, di sini kemudian langsung kita ambil setut persneling nih, ada semacam segitiga, ada setut-setut otomatis operan gigi. Kemudian tinggal kita lepas ini apa yang di bagian dalam. Nah, tapi kita harus buka bintangannya dulu ya. Nah, kita gunakan kunci 10. Nah, di sini ada ring tebal ya. Ring lebar itu jangan lupa terpasang. Kalau misalkan lupa nanti si pelor ataupun pennya bisa murag. Nah, ini ring besar juga. Nah, di Shogun R, Shogun Kebo itu untuk pennya cuman ada 4 ya. Beda di motor smash Shogun itu ada 5. Sedangkan di Shogun R cuman ada 4. Yang panjang 2, yang pendek 2. Jadi gak bakalan tertukar, tenang saja. Nah, baru kita ambil ceker ayamnya. Ada ring, ada bearing bambu. Nah, seperti ini. Ada bearing bambunya, kita masukin saja. Nah, kemudian di sini kita lepas cangklongnya ya. Nah, cangklong ada bos. Cangklong pen ya, ada bos. Nah, kemudian langsung kita buka, ini ada saringan oli, buka filter olinya. Kita menggunakan obeng ketok PH3 ya. Nah, 3 kali ketok aja seperti ini. Baru bisa dikendorkan pakai impact bisa. Mau pakai kunci T juga bisa gagangnya. Oke, pompa oli setelah kita lepas, di sini ada 2 buah o-ring ya. Ada 2 buah o-ring dan ada 2 buah bos. Jadi kalau pasang harus dipasang o-ringnya supaya tidak terembas. Nah, ini di sini 1, di pompa olinya 1. Nah, nanti kita tutorial cara pasangnya saja. Nah, kemudian kita ambil gigi pompa oli. Kemudian langsung kita ke bagian magnet. Sama halnya kita gunakan obeng ketok. Nah, selanjutnya pakai impact. Setelah terlepas semua, tinggal kita lepas saja seperti ini. Nah, oke, sudah terlepas. Kemudian tinggal kita lepas mur menggunakan kunci 17. Nah, kita lepas, kemudian kita gunakan tracker. Nah, trackernya tracker khusus ya. Kalau misalkan motor Satria FU, kemudian Smash ataupun Shogun itu bisa pakai Honda Grand ya. Sedangkan yang Shogun R, Shogun Kebo itu tidak bisa. Harus pakai khusus motor Suzuki ini. Khususnya nih. Nah, seperti ini teman-teman, pakai tracker ya. Nah, teman-teman bisa carilah trackernya ini, kalau nggak salah trackernya nomor, soalnya ini tracker khusus nggak ada nomornya, Tekiro juga. Nah, oke, ini udah terlepas pelor, kemudian gigi starter besar, kemudian ada bearing ya. Kemudian kita lepas ini selang oli yang ke bagian head nih. Nah, selangnya kita lepas, kemudian di sini baut
giginya kita lepas sama kabel massa itu. Nah, oke, sudah terlepas. Kemudian di sini bagian dudukan noken as ataupun tutup sintrik kita lepas juga sama. Nah, di sini kita sediakan kunci 10 ya. Nah, harusnya kan ini dikunci. Tapi ini udah nggak dikunci ya, teman-teman. Nah, itu kan ada plat warna putih. Itu untuk fungsinya untuk mengunci kleman ya. Tapi ini udah nggak dikunci karena ini bekas bongkaran juga. Nah, kemudian kita lepas gigi sintriknya. Bukan gigi sintrik, ini lepas apa, balancing, balancer. Ini ada balancingnya nih. Nah, balancing ya, mantap. Kemudian ini kita lepas juga di bagian gigi sintriknya. Nah, rantai ketangnya juga ini mau kita ganti, ini sudah kendor banget itu ya. Tuh, sudah full ya nekennya teman-teman. Nah, tahan aja seperti ini, tinggal kita ketuk dikit. Nah, kalau misalkan lengket ya. Nah, hati-hati ada pen ya, pen yang bisa meceleng ataupun murag nih pennya. Hati-hati jangan sampai hilang. Kemudian kita gunakan kunci 12. Kemudian ada ring tembaganya di bagian kanan bawah ya, yang menghubung dengan jalur oli. Supaya mencegah dari kebocoran dan rembas, cuma ada satu ring tembaganya. Kemudian gunakan kunci 10 untuk baut tanam yang sebelah kiri. Kemudian tinggal kita congkel aja. Nah, seperti ini headbone sudah bisa kita lepaskan. Langsung kita protoli. Kita buka ini, fungsinya ini untuk saringan, bukan saringan ya, pendingin oli teman-teman. Ini pendingin oli. Nah, di dalamnya sini ada semacam jalur-jalur untuk didinginkan yang dari pompa oli yang masuk ke bagian head. Pokoknya mantap ini Shogun Erma ataupun Shogun Koboma. Kita buka langsung tutupnya ya. Nah, kemudian di sini cabut pennya itu pakai baut 12, cuman ini dibalik nih, terbalik tuh. Yang ada ulirnya malah disimpan di dalam, jadi susah ngambilnya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kemudian ini untuk pelatu klepnya. Nah, yang ini juga sama. Jadi kita bisa gunakan aduh, saya bersihin lah. Kita gunakan baut 12 tapi ini terbalik. Nah, ini untuk kondisi pelatu klepnya masih aman sih, segitu aman. Nah, ini noken asnya cuman udah ada longgar di dudukannya, tapi ini masih aman sih, nggak goyang nih. Bearing-bearingnya juga masih bagus ini. Nah, saya coba masukin lagi, kita goyang kiri kanan, ini sebenarnya masih aman, cuman udah pas banget masuknya. Aman lah, ini mah head. Kemudian ini tensionernya kita lepas ya, supaya mudah kita membuka pelatu klep, bukan pelatu, klepnya. Kemudian kita kasih kain nih. Kasih kain di bawahnya kasih kardus. Kemudian tinggal kita pukul menggunakan kunci shock 12 ataupun 14. Nah, retainer sudah terlepas. Per klepnya ada 2 ya. Nah, ini juga sama. Oke, jadi ini udah terlepas nih. Sambil kita cek-cek semua ya, semua. Kalau misalkan kita bongkar doang ya gampang susah, tapi kita harus melakukan pengecekan. Di sini kita cek bos klep, cek kondisi klepnya, cek kondisi seal klep, wajib diganti setelah bongkar ini. Wajib diganti karena kita mau sekir ulang. Kemudian langsung kita lepas bagian blok piston ya. Nah, di sini packing kita ambil lidah tensioner bagian bawah. Kita ambil ini. Nah, kemudian tinggal kita lepas bagian blok piston. Kita lepas dulu rantai keteng, kemudian murnya. Nah, murnya. Nah, oke, setelah terlepas seperti ini, tinggal kita congkel aja dikit. Nah, blok pistonnya. Nah, ini blok pistonnya sudah baret. Ini wajib kita quarter lagi tuh. Pistonnya sudah baret teman-teman, akibat kekeringan oli kayaknya ini. Kemudian sepi pen pistonnya kita ambil. Nah, seperti ini sudah kita ambil. Tinggal kita lepas. Kita colok pakai apa saja, pakai kunci T, kunci shock, bisa ini. Nah, udah terlepas pennya. Nah, lihat teman-teman, ini kondisi pistonnya tuh baret-baret. Nanti kita quarter lagi ini, wajib di quarter ya. Kemudian langsung kita belah mesinnya. Nah, kita gunakan obeng ketok lagi sama, jangan pakai impact ya, pepejeh, jangan langsung pakai impact. Saya aja yang udah lama nggak pakai impact masih pakai obeng ketok, apalagi pemula. Oh, selek semua nantinya. Soalnya memilihkan nantinya bisa selek. Nah, kemudian gigi setannya kita ambil dulu. Ada ring ya, ada ring nih, ada sepinya. Nah, karena di sini ada baut satu ini.
Nah, bautnya kita lepaskan semua. Nah, kalau udah kendor baru pakai impact. Dengan cenginya juga nanti pakai obeng ketok lagi. Kalau pakai impact janganlah, harus manual lah. Kemudian tinggal kita ketuk-ketuk di bagian as gear. Kemudian tinggal ambil seperti ini nih, mesinnya kita belah ya. Nah, oke, ini pun mesin sudah bisa kita belahkan seperti ini. Nah, dikit lagi lah, berhati-hatilah, sat tajam. Nah, di sini ada gigi engkol, ada ring seperti biasa, sama ini motor Suzuki pasti ada ringnya di bagian gigi engkolnya. Kemudian langsung kita lepas bagian gigi rasionya ini. Nah, pennya kita ambil dulu. Nah, hati-hati di apa namanya ini, capit udangnya ini ada yang berbeda. Berbedanya apa? Ada yang menggunakan Bosch semacam roller seperti itu. Kemudian di bagian shift drum seperti biasa untuk gigi persneling 1 2 3 4 top ataupun netral ada pen dan per. Nah, ini yang berbeda di sini. Jadi jangan sampai hilang. Kemudian di sini ringnya yang bagian as sekunder itu nggak lepas. Kalau di as primer ini bisa lepas nih ringnya. Nah, jadi susunannya seperti ini nanti. Nah, udah yang lainnya nggak bisa lepas. Nah, aman teman-teman, ini nggak bisa lepas semuanya ya, keras. Nah, jadi seperti itu, nggak bisa dilepaskan. Jadi nggak bakal tenang aja kalau misalkan lepas ya tinggal disusun lagi. Mudah kok, pakai logika aja. Nah, kemudian kita lepas kruk asnya ya. Nah, kruk asnya kita lepas. Gigi engkol dulu ya, kita cek ini sama saja motor smash Suzuki Shogun Satria FU sama ini seperti ini. Bahkan mungkin ini bukan gigi engkol ataupun per engkolnya juga bisa pakai Satria FU kayaknya nih. Sama saja sih. Nah, kita lepas nanti susunannya seperti ini. Kalau dibongkar di protoli ini seperti ini. Kemudian ada penyapit, penyangga, kemudian ada ring besar ya. Nah, ring besar nanti kita rakit lah. Kita rakit. Kemudian di sini untuk leher kruk asnya ikut. Nah, di dalamnya di sini ada ring ya kecil. Smash juga ada, Shogun juga ada ring kecilnya. Kemudian untuk membuka apa namanya kruk as di bagian magnet kan lengket ya. Mau digedor juga silahkan, itu mah terserah teman-teman dipukul. Kalau pakai tracker kan lebih baik ya, tracker separator. Jadi caranya di tracker teman-teman seperti ini. Nah, jadi ini berlaku untuk semua jenis motor matic yang lengket, cara bukanya pakai tracker separator. Nah, sampai di sini mungkin udah paham ya, cara bongkarnya juga harus benar, jangan asal bongkar supaya tidak ada part yang rusak teman-teman. Oke, kruk as pun sudah bisa kita lepaskan ya teman-teman. Nah, ini kondisi stang sehernya akibat kesumbat oli tadi ya, jadinya aus di bagian stang seher. Nah, jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya, mudah-mudahan manfaat.